Selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Kali ini di kuliah online kali ini saya mencoba membawakan untuk materi sistem pendukung keputusan atau decision support system untuk topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai metode AHP atau nama lainnya adalah Analytical Hierarchy Process. Baik, kalau kita bicara mengenai metode AHP ini adalah pertama kali dikembangkan oleh Prof. Saati ya. Algoritma ini, konsepnya adalah mengambil keputusan dengan konsep dari multi kriteria, konsepnya multi kriteria atau istilah lainnya adalah multi kriteria decision making atau MCDM. Jadi yang maksud dengan multi kriteria apa, Pak? Jadi, seperti topik-topik saya sebelumnya mungkin di case-case atau kasus-kasus bicara mengenai kriteria, ada misalkan, pemilihan vendor, ada kriterianya adalah harga, kita bicara harga, kualitas, bicara pengiriman, dan seterusnya. Ada 3 atau lebih. Nah, kalau di konsep AHP ini lebih kecenderungannya adalah difungsikan untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya kriterianya banyak dan sifatnya banyak dan ada proses perbandingannya, ya. Jadi kalau kita bicara, metode-metode sebelumnya, metode SAW, Simple Additive Weight, atau metode, tabel keputusan dan keputusan, pohon keputusan, metode ini lebih kecenderungannya adalah, ciri-cirinya menggunakan kriterianya yang cukup banyak dan biasanya ada proses perbandingannya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, konsep dasar dari, AHP ini adalah dengan menggunakan konsep yang namanya matrix pairwise comparison atau istilahnya nama lainnya adalah matriks perbandingan berpasangan, ya. Jadi kriterianya ataupun alternatifnya itu nanti akan dibandingkan ke dalam bentuk matriksnya, yang nanti saya akan jelaskan. Nah, di hal ini nanti, kita akan bicara mengenai, eee, konsep awal dari Prof. Saati pada saat itu adalah, menggunakan konsep tingkat perbandingan. Pada saat itu Prof. Saati coba membandingkan dari sisi ada kolom tingkat kepentingan, definisi dan keterangan kurang lebih disampaikan seperti ini. Kalau tingkat satu atau level satu itu adalah sama pentingnya. Artinya kalau kita punya 2 elemen yang punya pengaruh yang sama, contoh tadi saya cerita mengenai harga sama kualitas. Kalau itu dirasa, sama ya, itu bisa diberikan nilai satu sama penting ya. Terus nilai 3 ini adalah sedikit lebih penting ya. Jadi pada saat itu Prof. Saati coba mendefinisikan kalau nilai level 3 itu adalah sedikit lebih penting. Pengertiannya adalah pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya. Artinya, kalau kita bicara berdasarkan pengalaman, experience, penilaian sangat memihak, artinya misalkan begini, saya coba memilih pemilihan vendor gitu ya, pemilihan vendor, eee, dasarnya adalah misalkan harga dan kualitas, ya. Nah, yang dimaksud dengan sedikit lebih penting ini adalah misalkan saya melihat bahwa harga itu, paling penting dibandingkan kualitas berdasarkan pengalaman saya, ya. Pentingnya berapa besar, Pak? Nah, besarnya misalkan dari kalau 50-50 atau yang tadi di poin satu ini adalah sama, misalkan ini 60%, ini 40 ya. Jadi, apa namanya, harga lebih besar dibandingkan dengan kualitas misalkan. Nah, itu nilainya 3, sedikit lebih penting berdasarkan pengalaman saya misalkan. Ada juga level 5 itu adalah lebih penting. Biasanya satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan elemen, pasangannya. Jadi bisa juga satu elemen sangat disukai dasarnya adalah, bisa dilihat dari fakta-fakta ya, orang-orang lebih banyak suka yang mana misalkan. Bisa dalam bentuk kuesioner atau bentuk wawancara, mencari contoh kayak tadi harga dan kualitas. Nah, berikutnya di level 7 sangat penting. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan elemen pasangannya. Ya, ini terbukti sangat disukai. Nah, ini terbukti dasarnya misalkan kita berdasarkan, hasil dari jurnal atau hasil dari tulisan atau dari suatu publikasi menyatakan bahwa, suatu kriteria itu, apa namanya, paling disukai, ya. Jadi by faktanya sendiri ada.
9 mutlak lebih penting. Nah, ini kalau mutlak lebih penting, kita bicara mengenai konsep, apa namanya, satu elemen terbukti dan mutlak lebih disukai dibandingkan dengan misalnya pada keyakinan tertinggi. Jadi kalau kita bicara keyakinan tertinggi, ini adalah level yang tertingginya. Jadi untuk, "Oh, saya yakin bahwa ini pasti, pasti lebih tinggi." Nah nah di level 2468 ini nilai tengah. Diberikan terdapat keraguan penilaian di antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan tadi. Nah, dalam hal bicara penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lain. Artinya, ini diberikan keputusannya adalah kepada pengguna atau si pengambil keputusan. Jadi tidak ditentukan dari, misalkan dari soal atau apa, ya. Nah, dan hal ini dapat mengarah kepada ketidakkonsistenan. Jadi, pada saat itu Prof. Sakti sudah memikirkan bahwa, eee, kebebasan untuk memilih tadi, itu bisa mengakibatkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang dipilih. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah bahwa bisa jadi saya milih ini, pada saat ada, harga tadi ya, pada saat saya menemukan kasus yang lain, ternyata saya belum tentu pilih harga yang sebagai prioritas yang lebih penting dari, kualitas, ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita bicara tahapan dari, metode perhitungan AHP, saya coba simpulkan konsepnya seperti ini, ya. Jadi yang pertama-tama, rekan-rekan nanti harus mendefinisikan dulu masalahnya ke dalam hierarki. Hierarkinya gimana, Pak? Hierarki kalau bicara analytical hierarchy process, seperti yang sudah saya jelaskan namanya juga hierarki, dia bentuknya seperti ini, ya, ini hierarki. Ada, hierarki level 0 ini adalah goal-nya, tujuannya apa. Nanti kita bicara level 1 itu adalah kriteria yang akan dipilih dasarnya, nanti saya kasihkan contohnya, dan alternatif pilihan. Alternatif itu kita mau milih apa, ini di level 2. Nah, inilah yang disebut sebagai hierarki. Penjelasan dari hierarki bentuknya seperti ini, ya. Oke, lanjut saya coba jelaskan di slide sebelumnya, balik dulu ya penjelasan tadi. Nah, jadi kita di fase ini adalah fase awal kita coba definisikan dulu masalahnya dalam bentuk hierarki. Jadi kalau kita dalam bentuk masalah itu adalah contoh, kasusnya adalah dalam bentuk lisan. Sebagai contoh, saya loncat ke kasus saja ya. Loncat ke kasus, contoh seperti ini. Nah, misalkan Fadel coba mau membeli, mobil ya, membeli mobil di mana alternatifnya ada yang mau dibeli ada Toyota, ada Honda, Daihatsu, ada Suzuki. Artinya Fadel mau coba membeli mobil ada 4 pilihan. Nah, kriteria yang dipilih ada 3, yaitu pertama style. Style itu kita bicara lebih ke model, modelnya seperti apa ya. Terus bicara reliability, reliability itu lebih ke handalan ya. Dari 4 jenis mobil alternatif tadi itu, kira-kira yang handal mana antara Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki. Kalau full ekonomi, kriterianya adalah lebih ke ekonomis, keiritan, ya. Nah, nanti kita akan cari yang di poin yang tadi saya jelaskan, yang mengenai bahwa kita harus definisikan dulu masalah itu ke dalam hierarki, ya. Yang tahap yang tadi yang saya jelaskan di flow diagram tadi, urutan pertama adalah kita mendefinisikan masalah. Nah, kurang lebih dari kasus tadi, kasus yang saya ceritakan tadi, ya, untuk membuat ke dalam, apa, dia, hierarki masalahnya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Jadi kita goal-nya adalah level nolnya adalah memilih mobil si Fadel, nanti di kriterianya itu adalah level 1, ya, style-nya, reliability, dan full economy. Nah, di level 2-nya, kita bicara alternatif, mobil-mobil mana yang mau dipilih. Nah, dalam bentuk diagram ini, nanti kita digambarkan bisa hubungan keterkaitannya. Jadi, style terhadap Toyota, terhadap Honda, terhadap Suzuki. Begitu pula juga reliability. Jadi, kita gambarkan seperti ini, ya. Karena saling berhubungan nantinya. Oke, saya coba jelaskan dulu tahapannya dulu ya, konsep tahapannya yang dalam flow nanti, biar rekan-rekan bisa memahaminya ya. Kalau saya coba mundur lagi ke belakang tahapannya, setelah kita mendefinisikan masalah ke dalam bentuk hierarki, kita susun kriterianya dengan konsep pairwise comparison. Nah, yang dimaksud dengan pairwise comparison itu adalah seperti ini. Nah nah ini seperti ini ya. Jadi matriks perbandingan berpasangan.
ya. Nanti saya jelaskan stepnya ya, akan dibentuk, terus kita balik ke awal lagi, setelah dibentuk susun kriteria matriks berpasangan tadi, kita hitung bobot kriterianya atau nama lainnya adalah priority factor. Nah, priority factor itu kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ini priority factor. Ya, nanti ada untuk menghitung priority factor itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan ya. Oke, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Nah, dalam hitung priority factor ini ada tahapan nanti di mana kita diminta untuk melakukan hitung setiap kolom matriks pairwise comparison. Jadi tahapannya ini, terus kedua nanti kita hitung nilai rata-ratanya dari penjumlahan. Nah, setelah kita melakukan hitung ini, nanti kita step yang D itu adalah mengecek rasio konsistensi. Nah, dalam hal mengecek rasio konsistensi ya atau nilai CR variabel CR, ini nanti ada kurang lebih 3 tahapan. Di mana yang pertama kita diminta untuk menentukan nilai eigen, ya nilai eigen maksimum atau dilambangkan dengan lambda max ya. Nanti setelah ketemu ini kita akan mencari nilai indeks konsistensi atau variabelnya adalah CI. Setelah kita hitung variabel CI, nanti step berikutnya adalah kita menghitung konsistensi rasio atau rasio konsistensi di variabelnya CR. Nah, setelah ini selesai, kita menghitung cek rasio konsistensi atau nilai CR goal akhirnya, kita akan melakukan menyusun hierarki yang baru ya, lengkap dengan bobot kriteria ya. Jadi nanti dihitung dengan bobot kriterianya. Baru setelah itu kita hitung bobot alternatif pilihan berdasarkan kriterianya ya. Nanti saya akan balikan contohnya ya. Terus, nah ini kenapa gambarnya tanda panah diputar ke sini, artinya kalau kriterianya kita punya 3, ya misalkan kalau tadi ada uh, style, reliability, dan full economy, berarti nanti proses ini diulang sebanyak 3 kali konsep perhitungannya. Nah, yang fase terakhir baru kita ranking. Kita ranking kira-kira dari alternatif pilihan tadi, contoh tadi ada Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, kira-kira Fadel tuh mau pilih yang mana? Ya. Nah, kurang lebih ini saya coba gambarkan ke dalam satu diagram lembar ini, lembar diagram untuk tujuannya untuk memudahkan ya. Karena kalau kita bicara langsung ke tahapan berikutnya, rekan-rekan agak susah karena belum termapping setiap tahapan atau fasenya. Berikutnya saya coba jelaskan. Nah, ini ini adalah untuk mencari variabel CI, rumusnya adalah lambda max dikurang n dibagi n min 1 ya. Nah, ini dimaksud dengan indeks konsistensi CI. Lambda max itu nanti didapat dari nilai eigen. Nanti saya jelaskan ya, nilai eigen terbesarnya. N ini apa? N ini adalah jumlah kriteria. Kalau kita tadi bicara kriterianya ada 3, ya tadi apa? Full economy, style, dan reliability, berarti N itu nanti ada 3 ya. Nanti kita jelaskan di step berikutnya. Nah, C ini adalah indeks konsistensi. Nah, di dalam hal ini, Prof. Sati coba membuat suatu batas ketidakkonsistenan diukur dengan menggunakan variabel namanya CR. Ya. Rekan-rekan nggak usah bingung, karena memang tahapan rumusannya agak awalnya memang cukup banyak. Jadi kalau saya biasanya untuk mempelajari suatu rumusan, saya nggak ngelihat dulu atau memahami secara dalam rumusnya. Saya biasanya cukup tahu dulu, oh ada rumus ini, ada variabel ini, ada variabel ini. Terus yang saya lakukan berikutnya apa? Yang saya lakukan berikutnya adalah saya memahami dari kasusnya dulu, soalnya. Nah, dari nanti saya mundur ke belakang, ya. Mundur ke belakang, saya tahu kasusnya, saya mundur ke rumusan-rumusan yang ada di sini. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan saya dalam memahami suatu konsep atau algoritmanya, ya. Nah, batas ketidakkonsistenan saya coba terangkan berikutnya. Batas ketidakkonsistenan ini menggunakan variabel CR, nanti rumusnya adalah seperti ini ya. CR atau consistent ratio ini adalah CI dibagi RI. Nah, ketentuan dari Prof. Sati pada saat itu adalah jika nilai CR-nya, consistency ratio-nya lebih kecil dari 10%, maka ketidakkonsistenan pendapat masih bisa dianggap terima. Jadi kalau nilai CR-nya itu adalah kurang dari 0,1 atau 10% ya,
kurang dari 0,1, kurang dari 0,1, artinya ini nanti ketidakkonsistenan dapat diterima. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memilih, sesuatu misalkan tadi saya pilih misalkan Fadel milih mobilnya Toyota. Nah, kalau nilainya 0,1, Fadel ini memilih Toyota bisa dianggap sebagai konsisten dalam memilihnya, ya. Oke, berikutnya kita bicara variabel N. Nah, N ini nilai RI, N ini adalah banyaknya kriteria. Kalau contoh yang tadi saya sampaikan, kriterianya ada 3, full economy, style, dan reliability, berarti nilainya adalah 3. Rumus RI-nya, nilai RI-nya adalah 0,58. Nanti mencarinya itu. Nah, jadi Prof. Sati sudah mendefine atau mendefinisikan untuk uh, jumlah variabel dengan nilainya. Variabel kriterianya N-nya berapa, nilainya berapa, sudah di-define. Artinya kita sudah diberikan ketentuannya, ya. Oke, berikutnya nah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa bahwa permasalahan multi-carrier dalam OHW ini disediakan dalam bentuk hierarki yang tadi sudah sampaikan, ya. Ada yang konsepnya adalah goal tujuannya ini level 0, kriteria penilaian ada di level 1, level 2-nya adalah choice atau alternatif pilihan. Oke, kita ke kasus ya, kembali ke kasus. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai cerita ini. Jadi ceritanya adalah Fadel itu pengen beli mobil, ya. Fadel pengen beli mobil. Nah, mobilnya ini yang dipilih adalah alternatifnya Fadel punya beberapa pilihan, kalau nggak Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki. Ya, jadi ada yang akan dipilih. Nah, sedangkan kriterianya sendiri, Fadel untuk pilih 4 mobil tadi ada style, ada reliability, ada full economy. Jadi ini kriterianya. Jadi kalau kita bicara kriteria itu bicara tadi rumus variabel N. N-nya itu nanti otomatis ada 3. Nah, langkah untuk penyelesaiannya ya adalah stepnya adalah mendefinisikan masalah dengan menentukan solusi, lalu menyusun hierarkinya. Seperti apa? Konsepnya seperti ini. Ya, konsepnya seperti ini. Ya. Jadi seperti tadi sudah sampaikan bahwa Fadel pengen beli mobil, goalnya kriterianya ada 3 tadi, ya, style, reliability, full economy, dan alternatifnya ada Toyota, Daihatsu, Suzuki. Nah, ini kita gambarin, ya. Gambarin apa, Pak? Gambarin ke dalam bentuk garis-garisnya, keterhubungannya, ya, keterhubungannya. Nah, setelah digambarkan seperti ini, ya, setelah digambarkan seperti ini, tahap berikutnya adalah kita menentukan tadi seperti urutannya di gambar diagram sebelumnya, ya. Yaitu kita menyusun kriteria berpasangan atau matriks pairwise comparison. Nah, kita bikin tabel ini, ya, kita bikin tabel ini, di mana nanti tabel ini kita bikin kriteria tadi terhadap kriteria. Nah, nilainya adalah satu ini sudah uh, sebagai standar acuannya. Maksudnya gimana, Pak? Style dengan style nggak bisa diperbandingkan. Ya, style sama style yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu adalah satu. Nah, sedangkan untuk kriteria ini, kriteria yang ada di sini, itu adalah yang kita tentukan. Maksudnya tentukan gimana? User yang memutuskan. Contoh, kalau kita bicara perbandingan antara reliability, keandalan, ini adalah contohnya misalkan 2 kali lebih penting dari style. Jadi, reliability 2 kali dibandingkan style, nilainya 2. Ya. R terhadap S. Jadi kita baca adalah barisnya dulu, baru setelah itu kolom. Jadi reliability 2 kali lebih utama. Jadi nilainya ini. Berikutnya kalau nilai ini reliability 4 kali lebih utama dibandingkan full economy. Jadi reliability terhadap full economy terhadap ini, ya, ini adalah 4 kali. Oke. Berikutnya adalah style. Style ini ketentuannya misalkan 3 kali lebih penting atau lebih utama dari full economy. Style terhadap full economy, ya, terhadap ini, style terhadap ini, itu adalah 3 kali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada setengah, ada seperempat, ya, sepertiga. Ini bagaimana? Kita harus nyari. Nyarinya gimana, Pak? Nyarinya adalah kita lihat dulu, misalkan kita mau cari style terhadap reliability. Ini seharusnya masih nol, ya, hasilnya masih nol. Terus reliability, style terhadap reliability, ya. Jadi style terhadap reliability kita cek reliability terhadap apa? Style. Nah,
Reliability terhadap style adalah nilainya ini, 2. Berarti cara mencari style terhadap reliability, ya reliability sorry maaf ini reliability terhadap style itu nilainya 2. Kita mencari style terhadap reliability untuk yang ini, ya ini saya coret aja biar kalian nggak bingung, ya, kalian nggak bingung. Ini adalah berapa? Berarti 2, reliability terhadap style adalah 2. Berarti style terhadap reliability ini ada hubungannya. Ya, cara mencarinya yang paling gampang itu adalah 2 dikali berapa, 2 dikali titik-titik sama dengan 1 misalkan. Untuk yang mengerjakan yang ini ya. Berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah itu adalah 1. Nah, ini kita isi dengan setengah reliability. Begitu pula yang ini, jangan cari. Full economy kita mau cari terhadap reliability. Full economy terhadap reliability. Nah, ini berapa? Misal kita cari di sini. Kita cari reliability terhadap full economy. Ada di sini nih, nilai impact. Berarti cara mencarinya adalah untuk yang ini ya, kolom ini. Berarti 4 dikali berapa titik-titik sama dengan 1. Itu hasilnya adalah 1/4. Karena 4 kali 1/4 itu adalah 1. Ya, jadi kalau dilihat hasilnya seperti itu. Nah, ini setengah, ini 1/4. Nah, begitu pula pada saat kita mau cari nilai full economy terhadap style. Ini kan masih kosong ya. Full economy terhadap style berapa? Kita cari style terhadap full economy. Nih, nilainya 3. Berarti untuk ini kita cari ini 3 kali berapa titik-titik hasilnya adalah sama dengan 1. Otomatis nilainya adalah 1/3. Nah, ini akan dapat 1/3. Ini kalau saya hapus ya, hapus hasilnya 1/3. Oke. Nah, ini untuk tahapan B ya. Jadi mencari seperti ini. Ya mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami penjelasan saya barusan ini. Ini belum selesai, kita masih agak panjang untuk melakukan pencarian berikutnya, karena tadi di diagram tadi ada cukup panjang. Setelah berikutnya adalah kita apa? Di fase tahapan C, kita akan melakukan yang namanya menghitung bobot kriteria atau priority factor. Dengan cara apa? Melakukan normalisasi nilai setiap kolom ya. Jadi senilai setiap kolom ini dengan berpasangan tadi dengan cara membagi setiap nilai kolom dengan hasil penjumlahan. Jadi artinya apa? Nah, step yang ini, ya step yang ada di sini, ini saya akan lakukan kita semuanya rubah ke dalam bentuk desimal. Ya, kita bentukkan matriks jadi 1, 2 ini jadi 2, sepertiga jadi 0,33. Sama, ini setengah berarti 0,5, 1, 1, 0,25, seperempat, dan seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 0,33, hasilnya adalah 3,33. 0,5 tambah 1 tambah 0,7025 hasilnya adalah 1,7 dan seterusnya kita lakukan. Nah, step berikutnya adalah kita sesuai dengan konsep tadi normalisasi, ini adalah apa? Adalah kita nilai setiap kolom matrik berpasangan membagi dengan jumlahnya. Jadi nilai ini dibagi dengan jumlahnya. Contoh gimana? 1/1 dibagi 3,33. Artinya ini 1 dibagi oleh ini. Ya, hasilnya adalah 0,3. Terus 0,5. 0,5 yang ini 0,5 dibagi 1,75. Ya, ulangi 0,5 dibagi totalnya adalah 1,75. Hasilnya adalah 0,29. Begitu pula 3. 3 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,8. Bicara 2 yang ini, 2 berarti dibagi 3,33 hasilnya sekian. Dan seterusnya. Ini rekan-rekan harus cari, dapetin semua. Totalnya kalau dijumlahkan, kalau kita menggunakan konsep misalkan desimal pembulatan satu digit di belakang koma, seperti ini 0,3, 0,6 nih, satu digit di belakang koma, hasilnya harus adalah sama dengan 1. Ya, kalau kita buat buat apa namanya pembuktiannya ya, buat pembuktiannya. Oke, berikutnya ini adalah di fase fase C ya, fase C. Tahap berikutnya adalah kita coba masih hitung bobot kriteria ya. Kita hitung caranya adalah hitung nilai rata-rata dari penjumlahan setiap baris. Nah, kita diminta untuk hitung rata-rata ini, artinya apa? Nilai 0,3 ditambah 0,29 tambah 0,8 ini dijumlahkan, yang masing-masing dijumlahkan, hasil total ini dibagi 3.
hasilnya adalah ini. Ya, itu juga sama. 0,6 ditambah 0,57 ditambah 0,5 dibagi 3 hasilnya adalah ini, ya. Nah, rekan-rekan cari semuanya, lakukan step berikutnya, nanti nilai inilah yang disebut sebagai nilai eigenvektornya kalau di dalam konsep AHP-nya, ya. Rata-rata dari penjumlahan tadi. Oke, berikutnya adalah kalau kita ke slide berikutnya, di fase D kita diminta untuk melakukan cek rasio, ya, cek rasio, ya, cek rasio. Cek rasio atau konsistensi rasionya di sini itu adalah variabel CR, ketentuannya ya tadi apa? Nilai CR-nya, nilai CR harus kurang dari sama dengan 0,1 atau nama kata lainnya adalah 10 berapa? Kalau persentase 10%. Nah, ini kalau nilainya 0,1 ini yang disebut sebagai konsisten, artinya kita memilih tadi sudah benar untuk step berikutnya. Nah, jika CR-nya lebih dari 0,1, maka harus diulang kembali perbandingan perpasangan sampai nilai CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,1. Yang dimaksud dengan kembali lagi mengulang itu di mana? Berarti kita harus mundur untuk mencari nilai ininya. Nah ini, mencari ini. 2, 4, 3-nya kita harus coba analisa lagi. Perbandingan itu harus dirapikan. Jangan sampai lebih dari 0,1. Oke, step berikutnya kita bicara mengenai apa namanya mencari step untuk CR ini ada beberapa tahapan, ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah kita mencari nilai eigen maksimumnya. Nah, atau dilambangkan dengan lambda max. Ya, lambda max. Untuk mencari lambda max ini diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik comparison tadi dengan vektor eigen normalisasi. Jadi ada dikalikan. Sebagai contoh, lambda max sama dengan 3,33. Nah, 3,33 itu dari mana? 3,33, 1,75, 8 itu dari mana? Itu dari hasil penjumlahan tadi yang di bawah, ya. Hasil penjumlahan kolom matriknya tadi. Kalau boleh saya katakan yang ini. Nah, ini 3,33, 1,75, 8. Ini adalah hasil dari yang disebut sebagai jumlah hasilnya. Tapi di sini dikalikan dengan apa? Nilai vektor eigen. Nilai vektor eigen yang tadi nih, 0,3, 0,56, 0,11. Jadi ini dikalikan, ya. Dikalikan. Jadi 0,33 dikali 0,32, 1,75 dikali 0,56 dikali 0,11, ya. Oke, dapatnya dari mana tadi? Yang untuk yang 0,32 dari nilai eigen vektor normalisasi. Yang mana yang ini? Ya, tadi sudah cerita yang ini. Nah, hasilnya itu dijumlahkan lalu dikali dan dijumlahkan hasilnya sekian, 2,93. Jadi nilai lambda maksnya sudah dapat. Nah, untuk mencari nilai CI atau indeks konsistensi, ini rumusnya adalah lambda max lambda max dikurang n dibagi n min 1. Ini sudah kita dapat nilai apa? Lambda maxnya 2,93 kurang 3. 3 dari mana? 3 itu adalah jumlah kriteria. Yang mana? Yang tadi ada style, full economy dan reliability, ya. Nah, setelah itu dikurang dibagi n-1 berarti 3 dikurang 1. Hasilnya kalau dihitung dengan menggunakan perhitungan, hasilnya adalah minus 0,035. Nah, inilah hasil CI kita udah dapat. Nah, tahap berikutnya kita cari nilai CR. Nah, rumus CR itu adalah ini. CR itu atau konsistensi rasio adalah CI dibagi RI. Kita udah dapat nilai CI tadi adalah ini. Nah, berarti kita tulis minus 0,035, kita ambil dari sini, dibagi, nah, dibagi RI. RI itu apa? RI itu rumusnya adalah kalau kita, seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau kita ada 3 kriteria, ini N ini adalah mewakili kriteria, 3, berarti nilai RI-nya adalah 0,58. Yang ini. Hasilnya adalah kalau kita bagi minus 0,035 dibagi 0,58 adalah hasilnya sekian. Nah, karena CR-nya ini adalah sudah apa namanya? Sudah lebih rendah dari 0,1, artinya minus 0,0603 itu kurang dari 0,1, maka pembobotan tersebut adalah konsisten. Artinya apa? Artinya kita untuk melakukan step di sini sudah benar. Terus gimana Pak? Kita bisa melanjutkan ke step
berikutnya ya. Nah, ini step berikutnya. Step berikutnya dalam hal ini di fase E yang tadi saya gambarkan di diagram awal tadi ya, itu adalah kita diminta untuk, menyusun hierarkinya, hierarki yang baru ya, ya untuk menentukan kriteria WACC atau untuk menentukan bobotnya. Nah, didapatkan hasil kurang lebih seperti ini ya, 0,35, 0,6, 0,1. Pak, ini dari mana? Ini dari pembulatan yang ini. Nah, ini nih, nilai dari eigenvektor 0,3, 0,56, 0,1 ya. 0,32 kalau dibulatkan ke atas ya 0,3, 0,56 kalau dibulatkan ke atas ini jadi 0,6 ya, karena 0,6 itu berarti naik ke atas satu angka 0,1 balik ke 0,1. Nah, ini dapatnya dari situ. Nah, kembali lagi kita bicara mengenai apa bedanya SAW dan AHP. Kalau SAW bobot itu ditentukan di awal. Maksudnya di awal gimana Pak? 30%, 60%, 10% itu ditentukan di awal ya, yang saya sudah jelaskan di video learning sebelumnya. Kalau bicara AHP, bobot kriteria itu nilainya tidak di awal, tapi ada di mana? Di tengah-tengah. Terus dari mana Pak? Ini nih, dapatnya pada saat kita mencari. Jadi bukan dari ketentuan, kita dapat dari hasilnya ini, ya, perhitungannya tadi. Baik, berikutnya kalau kita bicara mengenai step berikutnya adalah step berikutnya adalah kita menghitung bobot alternatif untuk kriteria style. Nah, untuk kriteria style misalkan adalah tadi sudah ditentukan eee, Toyota kita bikin, kalau tadi kan kita berdasarkan kriteria ya. Nah, terhadap style, alternatifnya itu kita bandingkan di sini. Kayak tadi kan ada 3 kriteria, ada style, ada reliability, ada fuel economy. Nah, terhadap style, 4 merek mobil tadi itu kita bandingin. Ini yang kita harus bikin matriks pairwise comparison ya. Ya, jadi bikin Toyota, Honda, Suzuki, dari Suzuki, rekan-rekan buat semua di sini. Nanti ini udah pasti satu, Toyota dengan Toyota satu, Honda dengan Honda satu. Jadi saya rasa rekan-rekan sudah paham untuk yang dapat satu dari mana, karena memang antar merek yang sama tidak bisa diperbandingkan dan nilainya satu. Ya. Nah, untuk berikutnya adalah kita tentukan dulu kriterianya. Ya, kriteria tentukannya ini bebas. Nah, bebas mana bagaimana Pak? Yang menentukan adalah si pengambil keputusan. Nah, contoh Honda 4 kali lebih style dari Toyota. Jadi Honda 4 kali lebih style dari Toyota yang ini nih. Pada saat saya baca ini, itu saya tulis di sini. Dari Daihatsu juga 4 kali. Nah, Daihatsu ini 4 kali. Nah, ini kalimat ini saya tulis di sini. Ya. Berikutnya Suzuki 6 kali lebih style dari Toyota. Suzuki dari Toyota itu adalah 6 kali. Saya tulis nanti, kalian tulis 6 ya. Kalau Suzuki terhadap Honda itu adalah 4 kali. Suzuki terhadap Honda adalah 4 kali. Toyota 4 kali lebih style dari Daihatsu. Toyota 4 kali lebih style dari Daihatsu. Kita tulis. Ya. Suzuki 5 kali lebih style dari Daihatsu. Suzuki 5 kali style dari Daihatsu. Nah, pertanyaannya adalah ini kan ceritanya desimal-desimal ini kita nggak bisa langsung isi sebenarnya. Ya. Ini nanti kalian cari sendiri. Caranya gimana? Ya tadi seperti saya jelaskan di awal. Nah, jadi caranya gimana? Misalkan kita mau cari nilai mau cari nilai Toyota terhadap Honda berapa ya. Toyota terhadap Honda berapa? Ada di sini nih ya. Nah, kita cari dulu berarti Honda terhadap apa? Terhadap Toyota. Nah, ini dia nih. Honda terhadap Toyota adalah 4, sorry. Honda terhadap Toyota adalah 4. Berarti nilai ini adalah berapa? Nilai ini adalah 1/4 ya. Atau kalau dihitung manualnya adalah seperti yang tadi hitungan awal, 4 kali titik-titik sama dengan 1. 4 kali 1/4. Hasilnya di sini ada 1/4. Ini nanti ketemu di sini. Nah, ini 1/4 ya. Berikutnya kita cari yang warna ini. Toyota terhadap Daihatsu. Toyota terhadap Toyota, sorry. Toyota terhadap Suzuki berapa? Nah, kita lihat berarti Suzuki terhadap Toyota 6. Berarti berarti caranya gimana? Berarti 6 kali berapa titik-titik hasilnya adalah 1. Berarti kali 1/6. Ini makanya hasilnya adalah 1/6. Nah, itu. Dan seterusnya ya, mencari dapat 1/4 dan seterusnya.
Saya harap rekan-rekan dengan konsep yang saya jelaskan barusan tuh bisa paham untuk mencari di perhitungan bobot alternatif terhadap style dari kriteria atau dari alternatif mobil yang kita pilih. Nah, step berikutnya sama seperti saya menjelaskan sebelumnya. Setelah itu kita apa? Kita buatkan ke dalam bentuk desimalnya dulu. Satu jadi satu, 4 jadi 4, ya. Seperempat jadi 0,025, 6 jadi 6, dan sudah seperempat jadi 0,25. Nah, setelah itu dijumlahkan, total ini ke bawah berapa, total ini ke bawah berapa. Dapatlah nilai seperti ini, ya. Sampai sini paham ya, rekan-rekan mudah-mudahan bisa memahaminya, jumlahkan. Nah, setelah itu step berikutnya adalah kita lakukan normalisasi penjumlahan. Dengan cara apa? Dengan cara adalah seperti yang di slide sebelumnya, nilai ini itu dibagi oleh 11,25. Sebagai contoh 1/11,25. 1/11,25 dari mana? 1 dibagi 11, 2,5. Berikutnya dicari juga misalkan 4/11,25 yang ini nih. 4/11,2,5 hasilnya adalah 0,355. Yang 1/11,2,5 hasilnya 0,088. Dan seterusnya, rekan-rekan bisa cari. Nah, untuk Honda juga sama. Berarti Honda itu 0,25/5,5. Yang ini. 0,25/5,5. Hasilnya adalah 0,5. Sama, 1/5,5. Yang ini nih. Ya. Hasilnya adalah 0,181. Dan seterusnya. Rekan-rekan jumlahkan semua. Ya, untuk mencari berikutnya stepnya sama. Ya. Saya harapkan rekan-rekan bisa melakukan pencarian. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan mencari bobot alternatif untuk kriteria style terhadap merek mobil yang tadi, ya. Nah, berikutnya, nah ini masih lanjutan dari kriteria untuk style. Nah, ini saya hapus dulu. Berikutnya adalah kita akan melakukan perhitungan bobot alternatifnya, ya. Perhitungan bobot alternatif bagaimana, Pak? Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini tabel ini sebenarnya untuk tabel posisi di sini, sebenarnya adalah sama juga saya memindahkan dari tabel sebelumnya. Saya dapatnya dari sini. Nah ini, saya dapatnya dari sini, ya, fase di sini. Ibaratnya ini apa? Saya pindahin ke slide berikutnya. Karena yang saya cari itu adalah apa? Yang saya cari itu adalah nanti saya mencari nilai priority factor atau nilai apa? Nilai rata-ratanya. Ya, sama seperti tadi di awal saya mencari mengenai kriterianya. Nah, ini di sini sebagai contoh misalkan kita cari berarti 0,08, 0,045 tambah 0,285 tambah 0,153 ini ditambah, ya, ditambah semuanya tadi ya. Itu nilainya dibagi berapa? Dibagi dengan jumlah semua itu dibagi dengan 4. Hasilnya adalah sekian. Ya. Hasilnya adalah sekian, 0,13. Begitu pun sama. 4 dibagi 4 dibagi 11,25 ini sebenarnya seperti cerita tadi memindahkan dari slide sebelumnya yang ini. Jadi sebenarnya bisa saja ini saya tambahkan langsung di ini langsung cari rata-ratanya ya seperti ini. Ya, jadi 0 berapa? 0,355, 0,111 ini jumlahkan dulu baru nanti dibagi dengan 4 hasilnya adalah 0,24. Ini adalah average row rata-rata. Oke, rekan-rekan cari untuk dapatin sampai ini semua. Ya. Setelah dapat, ya rekan-rekan bisa langkah berikutnya adalah tadi kan kita berdasarkan style. Kriteria ada 3 ya, ada style, reliability, dan full economy. Nah tadi kita bandingkan mobil-mobil tadi, ya pilihan mobil tadi dari sisi apa? Stylenya, dari sisi kriteria style. Nah berikutnya rekan-rekan harus cari lagi. Yang kedua adalah membandingkan mobil tadi berdasarkan kriteria berikutnya. Misalkan tadi adalah apa? Reliability. Terhadap kehandalannya gimana gitu. Pak, caranya gimana? Caranya sama. Itu yang tadi saya gambarkan di proses yang di diagram tadi. Ini yang diputar-putar. Yang ini. Nah, ini yang saya gambarin. Diputar, diulang. Tadi kita baru ngomongin hitung bobot alternatif pilihan. Alternatif pilihan tadi mobil 4 tadi. Berdasarkan kriteria. Tadi kan kita baru style. Sudah style ketemu, dibalikin lagi.
baru hitung dengan konsep yang sama terhadap sisi reliability. Nanti dihitung lagi yang sama, baru selesai reliability, berarti step berikutnya adalah yang dari sisi apa? Full economy. Jadi rekan-rekan harus mendapatkan berpasangannya itu secara konsep ini. Jadi makanya ini saya gambarkan di dalam diagram ini looping sebanyak berulang-ulang sampai kriterianya dihitung ya. Oke, saya akan coba lanjut ke slide berikutnya, ke slide yang tadi kita posisi itu. Nah, ini tadi style. Nah, ini reliability. Nah, reliability yang tadi saya cerita. Reliability kita hitung lagi. Konsepnya sama seperti kita melakukan yang ini. Nah, hitung lagi. Honda berarti kalau di sini Honda terhadap ini kan dari style ya berapa. Kalau di sini berarti apa? Kalau dari sini soalnya dari apa? Kalau ini rekan-rekan sudah paham ya. Dapetin satu-satu sudah paham ya. Cara sudah paham karena tadi Toyota tidak bisa diperbandingkan dengan Toyota, Honda juga tidak bisa diperbandingkan dengan Honda misalkan pada saat bicara sini. Nah, berarti kalau di sini dari sisi reliability berarti Toyota terhadap Honda adalah 2 kali lebih handal, cara bacanya gitu. Ya ini memang tidak saya tuliskan lagi seperti tulisan yang di slide ini. Nah, kayak gini nih ya, saya nggak tulis lagi karena ini memang adalah berdasarkan pengambilan keputusan, di pengambil keputusan ya. Nah, terus berarti kalau dilihat dari sini, Suzuki, eee, 1 kali 1 kali atau sama dari sisi reliability itu sama kalau dari penjelasan ini, ya. Suzuki itu satu dengan Toyota, artinya secara reliability, secara kehandalan, Suzuki sama Toyota sama handal, ya. Begitu pula sama kalau dari sini, Honda terhadap Daihatsu ternyata kalau di gambar sini adalah Honda lebih reliable, lebih handal 3 kali dibandingkan apa? Daihatsu. Toyota dibandingkan Daihatsu itu adalah 5 kali lebih handal. Oke. Nah, itu nanti rekan-rekan dapatin prosesnya sama seperti yang saya dua slide slide ini. Nah, tadi kan kita untuk menghitung style kita ada 2 layar, 2 screen. Yang layar satu dengan layar 2 karena goal kita adalah ingin mendapatkan average row atau priority factor. Ya, goal kita adalah ingin mendapatkan itu. Oke. Nah, berikutnya, jadi yang saya maksud tadi reliability nggak hanya sekedar satu slide ini nih. Terus gimana Pak? Sebenarnya kalau bicara secara tahapan sama seperti ini. Kita harus nyusun dulu tadi ya perbandingannya, baru setelah itu kita desimalkan, dihitung nilai kolom sum-nya, baru kita lakukan yang namanya normalisasi, pembagian. Jadi 1/11,25, 4/11,25 dari sini. Baru nanti dapetin average row priority factor. Nah, jadi untuk di sisi reliability ini setelah dihitung misalkan ini saya langkah cepatnya adalah hasilnya dapatnya ini ya. Dapatnya adalah ini ya. Jadi caranya dari mana tadi? Stepnya yang seperti kita melakukan pencarian style ya. Kalau ini reliability termasuk juga sisi full economy. Ini seolah-olah sudah dapat Toyota untuk mil per galonnya adalah 1 mil per galonnya ada 34. Misalkan ini kita tentukan. Nah, nanti nanti semua ini dapat yang namanya average row atau average row tadi untuk masing-masing kriteria. Kalau untuk reliability nanti dapat nilainya adalah ini, ya. Untuk pola ekonomi dapatnya adalah ini. Oke, ini makanya saya kasih catatan untuk mendapatkan hasil nilai atas dilakukan proses yang sama dengan langkah perhitungan bobot alternatif 1, 2, 3. Itu yang tadi saya ceritain ya di slide sebelumnya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita sebenarnya sudah mau selesai, kita akan melakukan rankingan alternatif. Karena tadi alternatifnya ada 4, Honda, Toyota, Suzuki, Daihatsu. Nah, kira-kira tuh Fadel cocoknya pilih mobil yang mana gitu. Nah, dalam konsep perhitungan rankingan bobot, ya, konsep perhitungan bobot dalam hal ini adalah kita bicara mengenai kita hitung dulu Toyota stylenya berapa. Ini dapat nilai ini dari mana? 0,13 untuk kolom style, untuk kolom reliability, untuk kolom ekonomi. Ini adalah didapat dari nilai hasil average factor. Average row untuk atau priority factor untuk style adalah ini 0,13, 0,24, 0,07. Coba kita buktikan. Ini.
Untuk style 0,13, 0,24, 0,07, 0,56 yang dari sini. Untuk kriteria apa, kriteria dari sisi style ya, ini dapat semua nih. Berikutnya kalau dari sisi reliability 0,38, 0,29, 0,7 ini langsung kita pindahin. 0,38, 0,29, 0,7 ini kita pindahin. 0,26 ya, kita pindahin. Dari sisi full ekonomi 0,3, 0,24, 0,21 ini kita pindahin ke sini. Nah, sampai sini rekan-rekan paham ya, untuk dapetin ini nilainya dari mana? Dari yang tadi saya barusan tunjukkan. Dikali dengan apa? Bobot kriteria. Nah, bobot kriteria yang 0,3, 0,6, 0,1 itu yang tadi saya cerita di awal, bahwa untuk metode AHP bobot itu tidak ada di awal, beda sama SAW. SAW simple additive weight, bobot itu ada di awal. Tapi kalau AHP itu ada di tengah-tengah. Di mana, Pak? Di proses yang tadi saya cerita di sini. Nah, ini nih, ini bobot di fase tahapan E. Ya, 0 style itu 0,3, 0,6, 0,1. Ini sebelumnya dapat dari nilai ini, tahapan-tahapan sebelumnya. Ya. Nah, itu langsung dikalikan, ya, dikalikan. Jadi sebagai contoh, misalkan 0,13 berarti yang ini ya. Ini 0,13 dikali dengan 0,3 dari mana? Yang ini. Nah, terus 0,24, sorry, yang ini ya, karena kita bicara Toyota dulu nih, Toyota di sini. Berarti 0,38 yang ini dikali dengan 0,6 yang ini. Berikutnya Toyota full economy 0,3 yang ini dikali dengan 0,1 yang mana yang ini. Oke, diperhatikan gambarnya ya, arah gerakannya. Begitu pula sama Honda 0,24 dari mana yang ini. 0,24 saya pindah ke sini. Dikali 0,3 dari mana 0,3. Ngeluarin ke sini nih. Saya kasih warna yang beda deh. Kasih warna yang beda. 0,24 naik 0,3. Gambarnya biar. Terus 0,29 ini adalah dari sini 0,29 dikali 0,6 dari mana? Dari bobotnya ini gambarnya gitu. Nah, terus 0,24 yang ini ya, ini 0,24 dikali 0,1. Ini 0,1 yang ini. Dan rekan-rekan cari untuk Daihatsu, Suzuki sama. Pada prinsipnya sama ngitungnya. Nah, setelah itu dihitung, dikalikan dan dijumlahkan hasilnya adalah ketemu ini, nilai ini. 0,297, 0,27, 0,04. Nah, ini adalah karena sudah fase step terakhir, rekan-rekan lihat yang tertinggi yang pertama yang mana? Ternyata dari hasil ini adalah yang tertinggi adalah 0,39. Ini yang ranking pertama, yang kedua adalah dalam hal ini kita bicara apa? Suzuki yang pertama, yang kedua adalah Daihatsu, Toyota dengan nilai 0,21. Yang ketiga itu adalah Honda dengan nilai 0,27 ya. Yang keempat ini adalah Daihatsu ya. Oke, itu konsep dari perhitungan. Nah, berikutnya adalah kesimpulannya kalau kita bicara mengenai metode AHP, ini bisa digunakan untuk menentukan segala kasus yang membutuhkan output berupa prioritas dari perankingan. Jadi prioritas tuh perankingan tuh ada siapa yang kira-kira paling prioritas, ya. Penyempurnaan dari metode AHP nanti ada namanya metode ANP, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Semoga bermanfaat dan berguna. Sampai ketemu di sesi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.